Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah impian kita semua. Sebagai upaya mewujudkannya, pemerintah mengamanatkan seluruh penyelenggara negara untuk melaporkan dan mengumumkan serta bersedia diperiksa harta kekayaannya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaporan dan pengumuman harta kekayaan ini dilaksanakan sebagai bentuk transparansi dan kejujuran penyelenggara negara dalam mengelola harta kekayaan yang dimilikinya. Laporan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang berisi uraian dan rincian informasi mengenai data pribadi, harta kekayaan, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Tata cara penyampaian LHKPN ini diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Agar proses pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan berjalan dengan lebih efektif dan efisien, maka peraturan tersebut diubah ke dalam Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020. Apa saja cakupan perubahan peraturan tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara yang dimaksud? Pertama, penambahan definisi suami atau istri, anak tanggungan, dan tanda terima. Dalam peraturan ini, yang dimaksud suami atau istri adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan sesuai peraturan perundang-undangan. Definisi anak tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dari penyelenggara negara. Sedangkan tanda terima adalah dokumen yang diberikan oleh KPK kepada penyelenggara negara sebagai bukti telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap. Berdasarkan penambahan definisi tersebut, maka harta kekayaan yang perlu dilaporkan oleh para penyelenggara negara tidak terbatas pada harta kekayaan yang dimilikinya, tetapi juga harta kekayaan yang menjadi milik pasangan dan milik anak dalam tanggungan penyelenggara negara. Kedua, perubahan terkait kelengkapan dokumen yang perlu dilampirkan. Berdasarkan perubahan ini, penyelenggara negara tidak perlu lagi melampirkan dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan, seperti surat berharga, asuransi, dan perbankan. Penyelenggara negara cukup menyampaikan lampiran 4, yaitu surat kuasa untuk lembaga keuangan atas nama penyelenggara negara, pasangan, dan anak dalam tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun yang telah ditandatangani di atas materai. Selanjutnya, perubahan terkait tanda terima. Berdasarkan perubahan ini, tanda terima hanya diberikan kepada penyelenggara negara yang telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap berdasarkan hasil verifikasi administrasi oleh KPK. Sedangkan, jika hasil verifikasi administrasi menyatakan LHKPN yang disampaikan belum lengkap atau perlu perbaikan, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan melalui email kepada penyelenggara negara mengenai daftar kekurangan kelengkapan yang harus diperbaiki dan atau dilengkapi. Selanjutnya, penyelenggara negara wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi LHKPN paling lambat 30 hari kalender sejak pemberitahuan disampaikan. Jika kewajiban pemenuhan kelengkapan tidak dipenuhi, maka LHKPN tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga penyelenggara negara yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN. Dengan adanya perubahan peraturan tersebut, maka secara singkat, alur LHKPN dapat digambarkan sebagai berikut. Perubahan berikutnya yaitu terkait pengumuman LHKPN. Berdasarkan perubahan ini, penyelenggara negara tidak perlu memberikan surat kuasa kepada KPK untuk mengumumkan harta kekayaannya, tetapi cukup dengan memberikan persetujuan melalui website e-LHKPN pada saat proses pengiriman LHKPN. Sebab KPK memiliki kewenangan untuk mengelola LHKPN, mulai dari proses pendaftaran hingga proses pengumuman.
Dengan demikian, KPK dapat mengumumkan LHKPN tersebut paling lambat 2 bulan setelah tanda terima diterima oleh penyelenggara negara. Pengumuman LHKPN ini dilaksanakan secara elektronik melalui media pengumuman resmi KPK yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan para penyelenggara negara dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan LHKPN, transparan itu mudah.